Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima. Membeloklah ke jalan sempit itu dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Sebagai penjaga surau, ia tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan kakek. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pulamu, Pak Kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Pisau siapa, Kek? Ajusidi. Ajusidi? Maka aku ingat Ajusidi si pembual itu. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Akhirnya kakek bercerita kedatangan Ajusidi dengan ceritanya. Pada suatu waktu, kata Ajusidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Apa kerjamu di dunia? Tanya Tuhan. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain? Tanya Tuhan kembali. Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua? Malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh kepada malaikat. Tidak, kesalahan engkau takut masuk neraka, karena itu kata sembayang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar. Demikianlah cerita Ajusidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek, ya tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dengan keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoro lehernya dengan pisau cukur. Aku cari Ajusidi ke rumahnya. Ia sudah pergi, jawab istri Ajusidi. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kapan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Ya, dia pergi bekerja.